dengan amal saleh, amal taat. La khilafa bainal mufassirin. Tidak ada perselisihan di antara ahli tafsir. Silahkan baca tafsir yang sangat besar, tafsir oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tadi. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal taat, amal yang Allah ridhoi. Mengerjakan apa yang Allah syariatkan. Ini tidak ada perselisihan. Tidak ada tafsiran para ulama menafsirkan bahwa wasilah tawassul adalah meminta kepada Allah dengan perantara Nabi, dengan perantara Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan perantara Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Lalu apa perbedaannya kita dengan kaum musyrikin pada zaman dahulu ketika mereka meminta kepada Allah dengan perantara berhala, liyuqarribuna ilaihi zulfa, ilaihi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan satu pendekatan. Orang-orang musyrik mengatakan kami tidak menyembah berhala itu illa liyuqarribuna ilaihi zulfa, melainkan agar supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan satu pendekatan. Tidak ada perbedaannya sama sekali. Oleh karena itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Adakah seorang sahabat yang mendatangi kubur Nabi sesudah beliau wafat lalu meminta kepada Allah dengan perantara Nabi yang telah mati? Tidak pernah dijumpai satupun riwayat. Apakah kita mau mengatakan bahwa kita lebih alim dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian a'immatul arba'ah, termasuk al-Imam Syafi'i? Pernah mereka berbuat demikian? Kalla thumma kalla. Tunggu, saya akan menjawab itu. Saudara tenang aja, katanya tenang. Tenang aja. Saya menjawab, kalau enggak selesai. Ini bukan ilmu lagi. Kasih minum. Jadi ini penafsiran yang salah, penafsiran yang keliru, penafsiran yang sesat dan menyesatkan, karena tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Saudara silakan baca di kitab Sahih Bukhari. Di kitab Sahih Bukhari dalam kitab Al-Istisqa, ketika terjadi musim kemarau, maka Umar bin Khattab dan kawan-kawannya para sahabat mendatangi kubur Nabi, tidak, tapi meminta kepada Abbas paman beliau agar paman Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah. Tidak ada yang mendatangi kubur beliau, dan beliau mengatakan la taj'alu qabri 'idan. Jangan kamu jadikan kuburku tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Dan beliau tidak mau dijadikan kuburnya sebagai tempat penyembahan. Sabda beliau dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat peribadatan. Itu kubur nabi. Bagaimana dengan kubur yang selain nabi? Dan ini merupakan penyimpangan dari akidah Islam kepada akidah penyembah berhala, akidah Islam yang sahihah. Maka dari itu orang-orang yang seperti ini membuat hadis-hadis palsu untuk memuatkan bid'ah dan kesyirikan mereka. Tapi tentu mereka akan kecewa sepanjang zaman, karena para ulama kita telah memberitahukannya dari zaman ke zaman, membongkar kesesatan mereka. Oleh karena itu ikhwan sekalian, lihat tafsirnya, apa kata ulama dan apa yang dimaksud. Mendekatkan diri apakah dengan cara seperti yang dilakukan? Sudah waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masjid Al-Mubasyiri, terima kasih kepada yang Jakarta Utara yang telah mengadakan kegiatan ini, membuka kas bawah telah berpikir kami. Kepada Bapak
mungkin sekarang ini banyak beredar buku terkait hal-hal akidah seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak di pojok tentang buku yang dikarang oleh Agus Mustafa, bahwa akhirat tidak kekal, bahwa azab kubur tidak ada, bahwa nanti ada itu dilahirkan. Itu buku sudah beredar sangat banyak sekali dengan pendekatan ilmiah. Tentu mungkin ini menjadi sesuatu yang meresahkan bagi umat. Maka dalam hal ini sampai saat sekarang ini MUI sendiri belum pernah menyampaikan informasi tentang eksistensi buku ini. Kita tadi berbicara tentang tawasul dan sebagainya. Mungkin kalau kita mau membaca, maka kita mampu memahami apa yang hakiki, bukan dari terjemahan tentunya. Dan ketika itu terjemahan, tentu interpretasi manusia akan berbeda. Karena pada saat sekarang ini di hadapan kita Bapak Guru kita dalam menguasai berbagai ilmu, beliau tidak memaksa kita tentunya, tetapi mengajak kita untuk merenung ulang bahwa benarkah yang selama ini saya dapat sesuatu yang hak. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi? Ya. Berdiri. Mana? Baik. Saya ucapkan selamat saudara dan hakim dan teman-teman yang banyak bergerak soal bid'ah yang banyak terjadi di bangsa Indonesia. Tapi ada hal yang saya tuh masih tanda tanya menyangkut bid'ah yang kelihatannya kok begitu lebar gitu kan. Dan saya yaitu begini Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz? Ya, misalkan ada seorang orang bersepakat dalam menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah, misalnya menanam pohon ataupun menjual. Nah, untuk rapinya organisasi itu, rapinya kelompok itu dibentuk misalkan suatu nama, misalkan Majmu'atun Nur Sunnah, kan seperti itu kan. Nah, bagaimana dalam itu pertanyaan kita? Yang kedua, di dalam rangka menggiatkan peran itu, dia banyak mengutip hadis dari Rasulullah maupun Al-Quran untuk lebih memberikan semangat terhadap kelompok tersebut. Nah, jadi di sini itu ada suatu kelompok yang mana sering membicarakan peran pohon dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis, gitu kan, dan juga memiliki nama. Dia tidak bermaksud memecah belah, bukan, tapi itu sebagai suatu organisasi yang sesuai teratur dan terlaksana baik. Organisasi sosial menanam pohon. Apakah itu Hanya pakai hadis gitu. Ya, cukup. Terima kasih. Pertama untuk Bapak dari Majelis Ulama Jakarta Utara, sesuai dengan janji acara ini jangan setahun sekali, tapi 3 bulan sekali. Sehingga wawasan kami ini yang saya yakin di para du'ah, para mubalik, sehingga memang mereka punya wawasan yang lebih luas, sehingga mereka dalam dakwah bisa mencek kembali apa yang sudah disampaikan selama ini. Itu yang disampaikan Pak Ustaz tadi itu memang sudah disampaikan oleh para ustaz, para mubalik kepada masyarakat. Kasihan masyarakat kita hanya disampaikan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif, yang kemudian akhirnya masyarakat ini tidak pernah ada pencerahan. Satu. Yang kedua, saya menanggapi usul terakhir ini, saya kurang sependapat kalau ada momentum nanam pohon atau organisasi. Setahu saya, yang namanya Salafi itu kan bukan organisasi, dan tidak ada pendaftaran anggota. Kalau ada pendaftaran anggota, nanti tambah lagi firqah. Di sini kan sudah banyak firqah-firqah yang punya aliran, yang punya misi-visi, yang macam-macam, yang sebagian menurut hemat saya bisa menggiring perpecahan, persatuan di kalangan umat Islam di Indonesia ini. Kalau dibikin lagi tanam pohon lagi, kita nambah firqah lagi. Yang penting kita pusing, apalagi tambah firqah lagi.